Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Biar ku beritahu padamu, aku hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja, dan paling lama 1 tahun untuk mengembangkan usahaku di negara ini. Karena usaha ayahmu yang paling berkompeten, maka aku mengajukan kerjasama padanya. Tapi ayahmu mengajukan syarat jika ingin bekerja sama dengannya, dan kau pasti tahu apa syaratnya. Ujar Alex yang saat ini menatap tajam pada Clara. Syaratnya adalah menikah denganku, tanya Clara dengan ragu-ragu. Ternyata kau sangat pintar, ujar Alex. Seperti yang kubilang tadi, aku hanya membutuhkan waktu beberapa bulan, dan paling lama 1 tahun. Jadi selama itu pula kau akan menjadi istriku, seru Alex. Dek, jantung Clara seperti hampir berhenti mendengar apa yang Alex katakan padanya. Entah mengapa, Clara merasakan sakit di hatinya. Dan aku akan jujur padamu, aku mempunyai kekasih yang sangat aku cintai. Aku harap kau tidak mencampuri urusanku, dan begitupun sebaliknya, aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu, ujar Alex yang masih menatap pada Clara. Jadi, selama 1 tahun ini, kuharap kau mau bekerja sama denganku. Aku tidak akan mengambil perusahaanmu ataupun harta keluargamu. Jadi kau tidak usah khawatir, ujar Alex. Aku, ujar Clara terbata-bata. Rasanya ingin sekali dirinya menangis. Namun Clara menahannya karena ia tidak ingin kelihatan lemah di depan Alex. Baiklah, hanya itu yang ingin kusampaikan. Kau istirahatlah. Kau tenang saja, selama 1 tahun ini aku janji tidak akan menyentuhmu, ujar Alex lalu langsung pergi dari kamarnya. Setelah di luar kamar, Alex tersenyum sinis. Aku tahu kau sangat menyayangi ayahmu, jadi kau tidak mungkin membatalkan pernikahan ini, gumam Alex dalam hati. Di dalam kamar, Clara benar-benar merasa hancur. Di hari ia menjadi seorang pengantin, di hari itu juga ia mendapati kenyataan yang sangat pahit. Pria yang baru saja menjadi suaminya mengatakan pernikahan ini hanyalah pernikahan di atas kertas. Dan yang lebih menyakitkan lagi, suaminya mengatakan ia sudah mempunyai kekasih, wanita yang dicintainya. Ayah, apakah kau tahu lelaki pilihanmu yang kau harapkan menjagaku justru hanya menikahiku untuk keuntungannya semata, gumam Clara dengan lirih. Arah harus bagaimana, gumam Clara dalam hati. Air matanya pun menetes dari pelupuk matanya. Karena lelah fisik dan hatinya, Clara pun langsung tertidur di atas kasur, tanpa berganti pakaian dan menghapus make up-nya. Tengah malam, Alex pun masuk ke dalam kamarnya, mendapati Clara yang tertidur tanpa mengganti pakaiannya. Dilihatnya wajah Clara yang masih tersisa air mata di pipinya. Alex menatap tajam pada Clara. Entah apa yang ada di pikiran Alex, tidak ada yang bisa menebaknya. Alex mengambil bantalnya dan selimut di lemari, lalu ia pun membaringkan tubuhnya di atas sofa. Pagi harinya, Clara yang sudah terbangun mendapati Alex yang sedang tertidur di atas sofa. Dipandanginya wajah Alex yang sedang tertidur lelap. Wajah itu sangat tampan dan terlihat sangat hangat. Berbeda jauh dengan wajah Alex sehari-hari yang dingin dan tanpa ekspresi. Clara pun langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Clara turun ke lantai 1, menuju dapur untuk membuatkan sarapan pagi. Dilihatnya Bimarni sudah berada di dapur. Nyonya sedang apa di sini? Ujar Bimarni yang kaget melihat nyonyanya berada di dapur. Aku ingin membuat sarapan untuk Alex, Bi, ujar Clara. Tidak usah, Nyonya, biar Bibi saja yang membuatnya. Nyonya duduklah, menunggu di meja makan, ujar Bimarni. Gak apa-apa, Bi, biar aku membantu ya, ujar Clara. Akhirnya Bimarni pun membiarkan Nyonya Clara membantunya memasak. Setelah masakan jadi, Clara pun membantu Bimarni menatanya di meja makan. Alex yang sudah terbangun melihat ke arah tempat tidur tidak mendapati Clara. Alex pun langsung ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, langsung memakai pakaian kerjanya dan turun menuju meja makan. Alex melihat Clara sedang menata makanan di meja makan.
dan sekarang sedang menatap ke arahnya. Alex langsung duduk di kursi makannya tanpa mengatakan apapun. Clara pun langsung duduk dan tidak berani menatap wajah Alex lagi. "Jika kau mau berangkat kuliah, pakailah mobil yang ada di garasi," ujar Alex tanpa menatap ke arah Clara. "Apa kau butuh supir untuk mengantarmu kuliah?" tanya Alex lagi. "Aku bisa mengemudi sendiri," ujar Clara. "Baguslah," ujar Alex dengan singkat. "Lain kali kau tidak perlu menyiapkan sarapan untukku, karena sudah ada Bimarni yang memasak dan menyiapkannya," ujar Alex dengan datar. Clara pun hanya diam saja, tidak menjawab perkataan Alex. "Ini," Alex menaruh sebuah kartu di atas meja. "Gunakanlah itu untuk keperluanmu. Aku akan bertanggung jawab secara materi padamu," ujar Alex lalu pergi meninggalkan Clara. Clara memandang pada punggung Alex dan menghela nafasnya dengan panjang. Clara kemudian bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Saat menuju garasi mobil, Clara pun terbengong dengan koleksi mobil yang dimiliki Alex. Berderet mobil mewah dari segala merek, ada Bugatti dan juga Ferrari. Clara yang melihat mobil mewah tersebut memutuskan untuk tidak memakainya, karena Clara takut jika memakai mobil mewah Alex, jika mobil itu sedikit saja tergores, maka akan membuat Alex marah. "Lebih baik aku memesan taksi online saja," ujar Clara lalu mengambil ponselnya. Clara memutuskan untuk pergi ke mansionnya dulu untuk mengambil mobilnya. Setelah sampai di mansionnya, Clara langsung masuk mencari ayahnya. "Ayah!" teriak Clara saat mendapati ayahnya sedang duduk di ruang makan. "Ara?" ujar Pak Wijaya, lalu melihat ke arah belakang Clara. "Mana suamimu?" tanya Pak Wijaya. Alex ada rapat mendadak ya, jadi dia sudah berangkat pagi-pagi sekali," ujar Clara berbohong pada ayahnya. Semalam Clara sudah memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahannya dengan Alex, karena Clara tidak ingin ayahnya bersedih saat tahu suami yang dia pilih adalah orang yang hanya memanfaatkan perusahaan ayahnya untuk kemajuan usahanya yang ada di negara ini. "Oh, apa kau sudah makan, Nak?" tanya Pak Wijaya. "Ara sudah makan ya. Ara kesini mau lihat keadaan ayah sama mau ambil mobil Ara," ujar Clara pada ayahnya. "Mobil? Apa suamimu tidak memberikan fasilitas apapun padamu?" tanya Pak Wijaya dengan muka terkejutnya. "Alex sudah menyuruh Ara untuk memakai mobil, tapi Ara cuma mau pakai mobil kesayangan Ara," ujar Clara tersenyum pada ayahnya. Pak Wijaya pun mengusap kepala anaknya. Setelah selesai kuliah, Clara pun langsung pulang ke mansionnya. Clara lupa kalau ia kini sudah menikah dengan Alex dan harus pulang ke mansion Alex. Saat sudah sampai di mansionnya, Clara langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Karena kelelahan, Clara pun langsung tertidur dengan sangat nyenyak. Tok-tok, terdengar suara pintu kamar Clara diketok. "Non, bangun!" ujar suara wanita membuat Clara pun terbangun. Dengan langkah gontai, Clara membuka pintu kamarnya. "Ada apa, Bi?" tanya Clara. "Non Clara, ada Tuan Alex di ruang tamu," ujar Binani, pelayan di mansion Clara. "Alex?" tanya Clara masih dengan kantuknya. "Suami Non Clara," ujar Binani dengan wajah herannya. "Oh iya, aku lupa," ujar Clara yang langsung turun ke bawah untuk menemui Alex. Ternyata Alex sedang ditemani oleh ayahnya. "Itu Ara," ujar Pak Wijaya. Clara pun hanya tersenyum kecil ke arah Alex dan ayahnya. "Ara, kenapa kau ada di sini?" tanya Pak Wijaya yang kaget putrinya ada di mansionnya. Pak Wijaya kebetulan hari ini pulang terlambat karena ada rapat mendadak dengan kliennya. Jadi ia pun baru tahu kalau putrinya itu pulang ke mansionnya. "Ara lupa ya kalau Ara sudah punya suami," ujar Clara yang membuat Pak Wijaya tertawa dengan keras. Sementara wajah Alex terlihat tidak ada ekspresi apapun. Setelah mengobrol sebentar dengan Pak Wijaya, Alex pun membawa pulang Clara menaiki mobilnya. Di dalam mobil, Clara pun hanya diam saja tidak bicara sama sekali. Clara hanya memandang pada arah luar jendela mobil.
Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi, ujar Alex dengan suara datarnya. Clara yang semula menatap pada arah luar, langsung membalikkan wajahnya melihat Alex yang masih menyetir mobil dengan wajah lurus tidak menatap ke arah Clara sedikit pun. Maaf, lirih Clara menundukkan kepalanya. Aku tidak ingin ayahmu berpikiran aku suami yang tidak baik, ujar Alex masih dengan menatap lurus ke depan menyetir mobilnya, karena supir Alex sedang mengendarai mobil Clara. Setelah sampai di mansion, Alex langsung masuk ke dalam ruang kerjanya, sedangkan Clara menuju kamarnya.